فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Yang ke-8 faedah dari hadis apa ini? Masalah gadis dan janda itu. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, al-ishhadu ala idnil mar'ah laisa syarton fi sihhatil aqd. Diambilnya para saksi, entah satu atau lebih, bahwasanya si wanita sudah memberikan izin, ini bukan syarat untuk menjadi sahnya akad menurut inda jamaahiril ulama, menurut jumhur ulama. Yang penting apa? Walinya tahu ini anaknya memang sudah mengizinkan, tak masalah walaupun tak ada saksi. Tapi apa paling tidak mungkin apa? Kalau walinya adalah ayah, ada ibu juga kan? Ibu jadi saksi, mungkin abang dan adik juga jadi saksi, dan seterusnya. Ada saksi itu semakin memperkuat, tetapi bukan syarat. Wa inna ma fihi khilafun syadz fi madhhabi Ahmad wa Syafi'i. Hanya saja ada perselisihan yang aneh, yang asing. Syadz kalau dalam masalah madhab ini adalah pendapat satu atau dua orang menyelisihi jumhur madhab itu sendiri. Baik, pada madhab Imam Ahmad sendiri ada satu atau dua orang fakih di sana yang mungkin menyelisihi jumhur pengikut Imam Ahmad. Demikian pula satu atau dua orang fakih menyelisihi jumhur pengikut Syafi'i. Ini dikatakan syadz. Wal masyhuru minal madhabain, yang terkenal dari dua madhab, madhab Imam Ahmad dan madhab Imam Syafi'i, kal qaulil jumhur, sama dengan pendapat jumhur, yaitu ishad, diambilnya saksi untuk izin si wanita ini tidak menjadi syarat. Itu bagus, tapi tidak sampai menjadi syarat. Kecuali kalau nanti ada khilaf. Ternyata wanitanya mengatakan tak, saya tak setuju. Saya dulu tak setuju. Saya entah gimana. Ayah boleh bilang saya setuju, padahal saya tak setuju tuh. Nah ini kalau ada khilaf perlu apa? Memang perlu penguat, mungkin ada saksi atau apa. Tapi ini bukan syarat karena hukum asalnya kalau sudah sampai ada akad dan wanitanya pun tenang saja, orang tuanya juga sudah tenang saja, akhirnya hukum asalnya adalah memang sudah saling ridho, saling setuju. Tentunya lebih baik memang ada saksi agar sebagai apa? Bentuk penjagaan, jangan sampai suatu saat terjadi perbalahan. Alhamdulillah ada saksi misalkan. Wa anna dzalika la yustarat, dan bahwasanya dihadirkannya saksi di dalam masalah izin, bukan dalam masalah akad. Akad pembahasannya nanti, tapi ini masalah izin. Ini tidak disyaratkan. Tapi kata beliau, walladzi yanbaghi li syuhudin nikah ayyashhadu ala idni zaujah. Tapi yang semestinya untuk para saksi pernikahan adalah mereka juga menjadi saksi bahwasanya si istri, si mempelai wanita memang telah memberikan izin qabla akad, sebelum akad. Ya, sebelum istilahnya sudah terjadi, sudah kepalang basah misalkan, hendaknya hakim yaitu apa, menanyai para saksi ini yang betulkah si wanitanya sudah memberikan izin, dan hakim akan tanya juga ke wanitanya kan, misalkan memang ini wanitanya sudah mengizinkan, wanitanya bilang oh iya saya sudah setuju misalkan, sudah rela. Liwujuhin salasah, kenapa semestinya demikian, sebaiknya demikian? Karena tiga sudut pandang. Liyakunal aqdu muttafaqan ala sihhatih, agar akad nikahnya nanti betul-betul disepakati dari segala sisi, dari semua pihak tentang sahnya akad tadi, tidak ada perbalahan lagi dari pihak manapun. Walil amani minal juhud, dan demi keamanan dari penentangan, juhud yaitu pengingkaran. Tahu-tahu hari ketiga ada pengingkaran, ada mosi tidak sependapat ke apa. Alhamdulillah saksi-saksi sudah ada dan sudah ditetapkan oleh hakim, sudah dipastikan. Wa khasyata ayyakunal waliyyu kadziban fi da'wal isti'dzan, dan yang ketiga karena dikhawatirkan ternyata si walinya berdusta tatkala mendakwakan dia sudah minta izin kepada anak perempuannya. Ternyata ketika diteliti
Betul kan, engkau sudah minta izin? Betul. Dan dia diam saja, diteliti. Gimana cara izinnya? Ya saya ketuk pintu jam 3 malam. Nak kawin tak besok? Dia diam saja. Padahal anaknya memang sedang tidur. Ya, gimana? Ini misalkan kan, cuma yang mustahil ya, ditanya jam 3 malam, diketuk pintu. Padahal yang di dalam mungkin sedang tidur. Bukan diamnya karena setuju, tapi karena tidur, tak tahu. Atau apa? Ternyata dia betul-betul bilang saya mau. Padahal itu dalam mimpi dia. Entah mimpi apa, tahu-tahu bilang saya mau. Tahu-tahu yang di luar pintu, oh setuju dia, setuju. Alhamdulillah, padahal calon suaminya gemuk, gimana dia boleh setuju tuh. Padahal apa, si perempuannya sedang mimpi, entah ditawari Cadbury ke apa, kita tak tahu. Ini misalkan. Nah, maka memang perlu saksi agar lebih selamat. Ikhtilaful ulama, laisa hunaka nizaun bainal ulama. Tiada perselisihan di sana di antara para ulama fi annal balighah al-aqilah as-sayyid, wanita yang sudah balik, yang berakal dan janda. La tujbaru 'alan nikah, tidak boleh dipaksa untuk kawin. Wa dalilu dzalika wadih, dalilnya jelas yaitu hadis tadi. Cuma khilafnya bagaimana kalau dia janda tapi masih 9 tahun, janda tapi kurang berakal walaupun 15 tahun, entah apa. Ini wajar, ada khilaf 1-2. Tapi kalau sudah terpenuhi 3 perkara, dia balik, berakal dan janda, ya sudah semuanya sepakat. Ini tak boleh dipaksa. Walaysa hunaka nizaun aidha, dan juga di sana tidak ada perselisihan fi annal bikrallati dunatis, bahwasanya anak gadis yang usianya kurang dari 9 tahun laisa laha idzin, dia tidak berhak untuk memberikan izin. Ya, masih terlalu kecil, dia belum paham. Baik. Fali abiha tazwijuha bila idniha, maka ayahnya boleh, berhak untuk menikahkan dia tanpa izinnya. Berdasarkan apa? Hadis Aisyah itu. Wala ridaha, dan tanpa keridhaan si anak kecil ini, namanya masih kecil, dia belum paham. Bikuf iha, dengan apa? Kesetaraannya. Baik, sama saja anak kecil ini ridho atau tak ridho, dia belum terpandang. Masih anak-anak, oh saya tak ridho sama dia. Kenapa? Oh dia semalam main guli kalah, saya tak suka laki-laki yang kalah. Oh misalkan anak-anak tengok guli pun sudah entah apa pikirannya. Nah, ini tak terpandang, masih terlalu kecil. Qala Syekhul Islam, fa inna abaha yuzawwijuha wala idna laha. Kata Syekhul Islam, anak kecil yaitu ayah dari anak ini boleh menikahkan anak kecil ini tanpa izin dari dia, tanpa ada izin dari dia. Dia tak punya izin. Wa daliluhum zawaju Aisyah radhiyallahu anha. Dalil mereka, dalil semua ulama, tak ada khilaf di sini, adalah pernikahan Aisyah radhiyallahu anha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahya binatu sit, dalam keadaan usianya adalah 6 tahun. Ini dalam Sahih Bukhari kan. Waqtalafu fil balighah, hanya saja para ulama berselisih tentang masalah kalau dia sudah balik. Walaupun yang rajih ya tak boleh untuk dikawinkan tanpa izin, karena hadisnya jelas muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah itu. Fal masyhuru min madhabil Imami Ahmad, yang terkenal dari madhab Imam Ahmad, anna li abiha ijbaraha, ayahnya boleh memaksanya. Walaupun ini keliru tentunya, hadisnya jelas, hadis di hadapan kita menyelisihi madhab Imam Ahmad. Wa huwa madhabu Malikin wa Syafi'i wa Ishaq, ini madhab Malik, Syafi'i dan Ishaq, dan itu tentunya tidak benar. Hanya saja mereka ada dalil dari sudut pandang yang lain. Wa daliluhum ma rawahu Abu Dawud, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayyin ahaqqu bi nafsiha min waliyiha, yaitu janda lebih berhak dengan dirinya sendiri daripada walinya. Wal bikru tusta'dzan, sementara anak gadis itu dimintai izin. Wa idnuha simatuha, dalam yang lain baca apa? Sumatuha, izinnya adalah dia diam. Alasan mereka apa? Yaitu mahum mukhalafah, gadis itu yang janda lebih berhak pada dirinya sendiri daripada walinya. Mahum mukhalafahnya apa? Yaitu kalau dia gadis berarti walinya lebih berhak.
Tapi dibantah oleh ulama yang lain. Hadis ini membantah kalian. Lafaz setelahnya itu bahwasanya anak gadis itu dimintai izin. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau gadis itu tidak memberikan izin, tak berhak kalian menikahkan mereka. Soalnya kalau sama saja memberikan izin atau tidak memberi izin itu walinya boleh memaksa, tak ada gunanya Nabi mengatakan tusta'dzan, karena ujung-ujungnya walinya boleh memaksa seandainya memang sebenarnya wali itu boleh memaksa. Tapi makanya yang betul adalah pendapat para ulama yang lain, menyelisihi pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, dan juga siapa ini? Imam Ishaq. Dan juga hadis yang lain, banyak hadis yang menunjukkan apa? Memang tidak boleh memaksa. Fahaisu, menurut ini masih menurut pendapat yang mengatakan boleh dipaksa walaupun sudah balik. Fahaisu qasaman nisa'a qismain, maka tatkala Nabi membagi para wanita menjadi dua, kata pendapat pertama, wa asbata li ahadihimal haqq, dan Nabi menetapkan salah satunya memiliki hak, dalla ala nafyihi anil akhar. Ini menunjukkan, yaitu mafhumul mukhalafah, kebalikannya, yang lain tidak memiliki hak. Wa huwal bikr, yaitu gadis. Tentunya bukan pendapat yang betul ini ya. Bahkan apa, mafhumul mukhalafah tadi pun tidak tepat. Dari sisi apa? Nabi tidak mengatakan yang gadis tidak punya hak, cuma apa? Janda lebih berhak. Berarti gadis tetap punya hak, cuma tidak sekuat janda. Nah, dari sinilah kita tahu kenapa dalam hadis muttafaqun alaih di riwayat Abi Hurairah, Rasulullah memisahkan antara tusta'mar dan tusta'dzan, menunjukkan janda lebih berhak, tapi gadis tetap memiliki hak. Jadi, tidak seperti pemahaman yang disebutkan untuk pendapat pertama. Tayyib, fayakunu waliyuha ahaqqa minha, dan ini kurang tepat tentunya. Walinya lebih berhak daripada si gadis. Wa riwayatu saniyah, dan ini yang benar, riwayat kedua anil Imami Ahmad laisa lahu ijbaruha, dia si wali tidak boleh memaksanya. Wa huwa madhabul Imami Abi Hanifah wal Auza'i was Sauri wa Abi Saur. Tayyib. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.